Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Jadi insyaallah sebelum kita akan melanjutkan pembahasan kita akan membahas secara singkat surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas yang akan kita bahas sekarang ini ialah surah Qul Huwallahu Ahad. Mengapa saya katakan demikian? Karena sesungguhnya yang dinamakan surah Al-Ikhlas itu bukan cuma surah Qul Huwallahu Ahad. Akan tetapi ada salah satu surat lagi yang disebut dengan Al-Ikhlas, yaitu Qul ya ayyuhal kafirun. Dua-duanya disebut surah Al-Ikhlas karena keduanya mengandung baro'ah minasyirik, berlepas dari kesyirikan. Kemudian surah Al-Ikhlas ini surah yang sangat mulia, sangat agung. Bahkan Rasulullah SAW sabdakan surah Al-Ikhlas ini setara dengan sepertiga Al-Quran. Pernah ada di dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwasanya seorang mendengar orang lain membaca surah Al-Ikhlas berulang-ulang. Kemudian keesokan harinya ia mengunjungi Rasulullah SAW, lalu melaporkan hal tersebut, seakan-akan ia meremehkan orang yang membaca Al-Ikhlas ini, Qul Huwallahu Ahad ini berulang-ulang. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Wallazi nafsi biyadihi innaha la ta'dilu sulusal Qur'an." Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, ia sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Masya Allah, begitu besar keutamaan surah Al-Ikhlas ini. Kemudian diriwayatkan juga bahwasanya Rasulullah SAW pernah berkata kepada para sahabatnya, "Aya'jizu ahadukum ayyaqra'a sulusal Qur'an fi lailatin?" Apakah salah seorang dari kalian tidak mampu membaca sepertiga Al-Quran dalam satu malam? Maka hal ini memberatkan mereka dan mereka bertanya, "Ayyuna yutiqu dzalika ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Siapa di antara kami yang mampu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, faqala Allahul wahidus samad thulusul Qur'an. Bahwasanya surah yang mengandung ayat Allahul wahidus samad, yaitu maksudnya surah Al-Ikhlas, Qul Huwallahu Ahad, adalah thulusul Qur'an, sepertiga Al-Quran. Maka banyak ulama yang menjelaskan siapa yang mau membaca satu Al-Quran penuh sebelum ia tidur, maka hendaklah ia membaca surah Al-Ikhlas 3 kali. Karena satu setara dengan sepertiga Al-Quran, 1 kali surah Al-Ikhlas, maka kalau 3 kali setara dengan satu Al-Quran penuh. Masya Allah. Kemudian dikisahkan juga bahwasanya ada salah seorang yang ketika ia menjadi imam, ia mengakhiri bacaannya dengan membaca surah Al-Ikhlas ini, surah Qul Huwallahu Ahad. Kemudian keesokan harinya para sahabat melaporkannya bahwasanya imamnya mengakhiri bacaannya dengan surah Al-Ikhlas. Setiap bacaannya diakhiri surah Al-Ikhlas. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Saluhu li ayyi syai'in yasna'u dzalik." Tanyakan kepada lelaki tersebut yang jadi imam tadi, kenapa ia melakukan hal itu? Lalu mereka pun menanyakan kepadanya. Ia menjawab, li annaha sifatur rahman fa ana uhibbu an aqra'a biha. Karena di dalamnya terdapat sifat Ar-Rahman, maksudnya sifat Allah Subhanahu wa taala dijelaskan dari ayat awal sampai akhir, dan aku senang untuk selalu membacanya. Masya Allah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akhbiruhu annallaha yuhibbuhu." Wahai kalian para sahabat, kabarkanlah kepada laki-laki ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Maka di sini dijelaskan siapa yang benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, saking cintanya apalagi ia selalu membaca surah Al-Ikhlas, maka insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan mencintainya. Siapa di sini kira-kira yang mau Allah Subhanahu wa taala cinta kepada kita? Mau enggak? Kita berusaha untuk terus membaca surah Al-Ikhlas, yaitu surah Qul Huwallahu Ahad. Insyaallah ya. Di ayat pertama ini dijelaskan tentang Qul Huwallahu Ahad. Katakanlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Esa. Jadi di surah ini ada 4 ayat, yang dimana keempat ayatnya ini menjelaskan syarat-syarat menjadi Tuhan. Dan yang keempat-empatnya ini tidak ada yang mampu
menerapkan keempatnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, qul huwallahu ahad. Katakanlah huwallahu ahad, dialah yang Maha Esa. Jadi Tuhan itu harus esa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Allahus Samad. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Jadi ketika menjadi Tuhan, tidak boleh Tuhan itu bergantung terhadap orang lain, bergantung terhadap hamba-hambanya, tidak mungkin. Dan ini Allah Subhanahu wa taala tempat orang bergantung. Dan tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala bergantung kepada makhluknya. Justru makhluknya lah yang harus benar-benar menyatakan dirinya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat Allahus Samad ini banyak dinyatakan oleh orang-orang, banyak disebut oleh orang-orang. Intinya adalah makna dari Allahus Samad adalah Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Jadi apabila kita benar-benar memaknai surah Al-Ikhlas ini, kita butuh pertolongan. Pastilah yang bisa menolong kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh agar hal yang kita usahakan dilancarkan. Kita bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allahus Samad. Allah Subhanahu wa taala tempat bergantung segala sesuatu. Apabila kita ingin meningkatkan keimanan kita, gantungkan harapan kita, keinginan kita, keyakinan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lah tempat bergantungnya segala sesuatu. Obat tidak bisa menyembuhkan tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala tempat bergantung segala sesuatu. Kalau kita terlalu bergantung kepada obat, nauzubillah, kita mungkin belum meresapi ayat yang ini, Allahus Samad ini. Banyak orang yang bilang, kalau punya sawah ladang banyak, kita terjamin, masa depan kita terjamin. Tidak terjamin. Allah Subhanahu wa taala tempat bergantungnya segala sesuatu. Intinya adalah Allah Subhanahu wa taala tempat bergantung segala sesuatu. Jangan kita gantungan kecerdasan kita, kepintaran kita pada jam belajar. Tidak. Ada banyak orang yang waktu belajarnya sedikit, namun Allah Subhanahu wa taala karuniai kepahaman. Oleh karenanya kalau kita paham satu ilmu, hendaknya kita mensyukurinya dan juga berdoa agar Allah Subhanahu wa taala tambah. Jadi itu inti dari ayat yang kedua tadi. Kemudian ayat yang ketiga, lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Allah Subhanahu wa taala tidak beranak, tidak punya anak dan juga tidak diperanakkan. Kemudian yang terakhir, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Tidak ada satu pun hal pun yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa, yang lain tidak kuasa. Seperti tadi yang saya katakan, mungkin uang bisa bikin orang bahagia, mungkin. Namun kalau Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendak, tidak ada kuasanya. Dan tidak ada satu pun di dunia ini, di alam semesta ini yang mampu melakukan hal demikian. Tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala kuasanya, kehendaknya, takdir yang ditentukan, ketentuannya, tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Kehebatannya, kebesarannya tidak ada sama sekali. Oleh karenanya, agar kita semakin meresapi lagi surah Al-Ikhlas ini, marilah kita sama-sama membaca surah Al-Ikhlas, ya, sering-sering. Dan bahkan di dalam sebuah hadis dijelaskan, siapa yang membaca surah Al-Ikhlas 10 kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan bangunkan istana di surga. Ya, kalau ada istana sudah siap, berarti ditempati, ya. Allahu ta'ala a'lam. Kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya. Saya tutup pembahasan surah Al-Ikhlas ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.